Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuliana. Selamat siang Bu Se. Selamat siang. Selamat siang Bu Sa. Selamat siang Bu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Bulan sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, baik. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa Bu Se menginginkan saya untuk mengamati proses coaching yang akan panjenengan lakukan bersama dengan Bu Samini, ya? Benar begitu? Terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Samini. Nah, sebelumnya saya akan mengutarakan bahwa di sini akan ada penilaian, publik penilaian. Jadi nanti akan saya amati bagaimana Bu Se sebagai seorang coach itu apakah sudah menerapkan preset atau mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan memberdayakan coaching tentunya. Nah, selain itu perlu diingat pula nantinya bahwa Bu Se ketika melakukan proses coaching terhadap Bu Samini jangan melupakan tentang 3 aspek atau 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu ya? Begitu. Baik, dalam hal ini saya diminta untuk mengamati kompetensi yang ingin Bu Se kembangkan di sini dalam hal apa? Saya meminta. Sebelumnya terima kasih Bu Bulan untuk waktunya ya Bu Bulan. Begini Bu Bulan, saya dalam pelaksanaan coaching yang nanti akan saya lakukan bersama Bu Samini, saya ingin mengembangkan keterampilan coaching saya. Karena terus terang ini sesuatu yang belum begitu terbiasa saya lakukan, sehingga saya mengatakan diri saya belum cukup terampil untuk melakukan kegiatan atau proses coaching. Baik, secara khusus mungkin ada bagian-bagian tertentu yang ingin panjenengan inginkan untuk saya amati? Iya Bu Bulan. Jadi yang kita tahu bahwa proses coaching itu harus sesuai dengan alur ceritanya. Di situ ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, saya ingin Bu Bulan mengamati setiap step yang saya lakukan pada saat saya melakukan coaching itu apakah sudah nampak proses atau alur cerita tersebut. Ya, baik, nanti akan saya amati apakah dalam proses coaching Bu Se sudah menerapkan alur cerita tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, kalau dinilai saat ini posisi Bu Se ini berada di angka berapa? Kalau ada angka 1 sampai 10 terkait dengan proses coaching. Proses coaching mungkin saya di angka 6,5 mungkin. Kalau penilaian saya. Biasanya kan kalau cukup itu angkanya 7. Nah, untuk mencapai cukup hanya tinggal butuh sedikit lagi. Dan tapi saya yakin sekali kepada Bu Se bahwa Bu Se akan mampu lebih dari angka 7 itu. Baik, harapan yang ingin Bu Se inginkan dari proses hari ini kira-kira apa? Saya menginginkan keterampilan coaching saya meningkat, kemudian juga saya harus memiliki kompetensi yang lebih dari yang sekedar saya mungkin di grade 6,5 itu ya. Saya ingin di angka 8,5 sampai 9. Luar biasa nih. Semoga nanti kedepannya angka 9 itu nanti bisa tercapai dan terwujud ya. Baik, silakan dimulai proses coachingnya pada Bu Samini dan mohon izin saya untuk mengamati proses antara panjenengan dan Bu Samini. Silakan. Mohon izin Ibu ya, lanjutkan coaching dengan Bu Samini. Silakan. Assalamualaikum Bu Samini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Samini? Alhamdulillah luar biasa Sehat. Alhamdulillah. Ya, saya juga alhamdulillah sehat ya. Bu Sam,
kemarin Busam WA saya, Busam ingin ngobrol, menyampaikan ya sesuatu gitu. Apa Bu yang bisa saya? Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya sampai yang luar biasa bisa berjumpa dengan Bu Sri dan Bu Ram. Satu kebahagiaan yang luar biasa ya hari ini. Benar Bu Sri, saya memang ada sesuatu yang mungkin ingin saya sampaikan dengan panjenengan berkaitan dengan proses pembelajaran saya di dalam kelas. Saya ada ganjalan yang ingin saya utarakan kepada Bu Sri. Ada kegalauan gitu bisa terkait dengan proses pelayanan pembelajaran di kelas. Kalau boleh spesifik, poin permasalahannya itu gimana bisa? Iya, ini Bu, saya kan mengajar di kelas rendah ya Bu Sri ya. Jadi menurut saya kelas rendah itu memang pelajaran yang mudah, tetapi mungkin proses transfer ya, proses pengkondisian, proses pelaksanaan pembelajaran memang tidak mudah. Jadi perlu kesabaran, perlu hati yang lapang gitu mereka. Ini salah satunya yang jadi kendala saya adalah anak-anak itu ada di antara mereka itu yang belum lancar membaca. Jadi dengan belum lancar membaca itu saya kesulitan dalam memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi yang lain itu sudah selesai, bagi anak-anak yang sudah lancar membaca itu sudah selesai. Nah ini yang belum lancar membaca ini masih sangat jauh gitu ya, mereka mungkin sekedar untuk mengingat-ingat hurufnya saja lupa gitu ya. Kemudian untuk memahami dari kalimat itu juga mengalami kesulitan. Seperti itu ya. Berarti untuk percakapan kita hari ini apa tujuan besarnya? Harapan saya anak-anak ini saya bisa menyetarakan ya, minimal bisa meningkatkan levelnya lah dari anak-anak ini yang mungkin membacanya masih kurang beberapa dulu, minimal mereka sudah mengejar saja itu sudah luar biasa, bisa mengejar, bisa sudah ngerti. Jadi tuntutannya sebetulnya tidak terlalu tinggi Karena mengingat memang anaknya seperti itu ya, mereka memang perlu pengakuan khusus misalnya untuk saja ya kita. Oke, bisa berarti kita mulai dulu dari penilaian Busam sendiri terhadap kompetensi Busam ini ketika mengelola pembelajaran di kelas ini selama ini. Busam sudah merasa posisinya itu kalau diberi skala grade begitu antara 1 dengan 10, Busam ini ada di posisi angka grade berapa? Saya merasa ini permasalahan saya, kenapa saya merasa di angka ini, angka 5 bisa 5 karena bisa 50%. Ini saya rasakan kenapa bisa, karena mengingat banyaknya kegiatan gitu ya, banyaknya waktu yang tidak bisa saya sediakan untuk mereka. Mungkin saya tidak bisa full waktu untuk mereka, sehingga harus ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga kadang-kadang saya tidak bisa membersamai mereka itu lebih luas, lebih lama gitu. Padahal sebenarnya mereka itu kan perhatian khusus. Berarti ada di angka 5 ya. Harapannya nanti setelah ada proses seperti ini di coaching, kalau ada observasi juga mendapatkan feedback, nanti tentunya Bu Sam akan menginginkan meningkat grade berapa? Paling tidak bisa 8 di atas itu ya, enggak 9 belum. Kalau 9 itu harus berlari-lari dulu. 8 dulu ya. Akhir bisa grade 8 yang dicapai. Sudah punya rencana sih? Rencana aksi saya itu anak-anak saya itu menginginkan itu kayaknya kalau anak-anak saya itu perlu pengakuan khusus. Salah satunya misalnya ini ada 2 yang saya punya rencana. Yang pertama itu saya ekstra membaca.
pulang sekolah ini anak-anak tadi yang mempunyai kemampuan khusus tadi kita kumpulkan, kemudian kita tes privat membaca satu-satu. Yang pertama, yang kedua ini nanti perlu penjajakan dulu ini bisa yang kedua, karena yang kedua ini adalah memanfaatkan teman, jadi tutor sekali tapi saya minat itu karena saya masih belum yakin itu apa namanya dengan mereka itu masih di kelas 2. Oke, berarti prioritasnya di rencana Yang pertama, yang pertama, yang kedua ini masih mau mencoba dulu. kalau boleh tahu di rencana itu bisa melakukan sendiri atau ada orang lain yang ditugaskan? Ada, saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas rendah juga untuk guru kelas 1 ya, secara kesabaran, secara apa namanya kemampuan mereka itu mungkin lebih dalam hal menangani anak-anak itu mereka lebih bisa seperti itu sehingga kalau kelas 2 itu kan sudah melewati masa-masa kelas 1 ya, masa-masa di mana mereka itu masih perlu apa namanya perhatian khusus. Tapi kelas 2 ini dalam posisi apa namanya transisi mungkin seperti itu misalnya transisi. Jadi kelas 1 di samping itu mungkin juga bisa kita berkomunikasi atau apa namanya berkolaborasi dengan kelas lain yang mungkin mereka memang tidak mengajar kelas 1 tapi mempunyai ide-ide tertentu untuk bisa membantu saya. Selain itu juga dengan orang tua khususnya. Baik, ini kapan kira-kira rencana aksi ini mau dimulai dilaksanakan? Ya, kemungkinan untuk bisa melaksanakan itu tahun ajaran semester 2 ini. Ya, tahun ajaran ini untuk semester 2 besok, karena besok minggu depan itu masih PSAS semester 1, jadi belum bisa memulai. Jadi sedikit bisa menyampaikan yang akan dilibatkan adalah rekan ya dari rekan bicara dan juga orang tua ya, karena itu penting ya ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua juga. Luar biasa bisa. Oke, bisa dari obrolan kita bisa apa yang bisa simpulkan hari ini? Yang pertama saya senang sekali saya bisa bisa mengeluarkan saya bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang kita obrolkan hari ini, dari kegabutan saya menghadapi anak-anak yang luar biasa ini. Kemudian saya bisa mencari solusi ya, dengan adanya ngobrol-ngobrol kita ini saya bisa menemukan solusi yang tentunya ke depan bisa memberikan perbaikan untuk proses pembelajaran saya di kelas yang saya ambil. Oke, baik, bisa terakhir ya, perasaannya sekarang? Saya lega. Saya senang sekali, berbahagia sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bu Sen, bisa bertemu dengan Bu Wulan, yang bisa kita ngobrol, bercerita bareng gitu ya, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Saling belajar ya. Saling belajar betul. Belajar itu lebih mudah diingat ketika dipraktekkan itu. Masih dalam angan-angan itu masih gimana ya dulu. Ketika sudah dipraktekkan jadi tahu dan lebih mudah. Dan kita juga kalau sudah dipraktekkan kan kita tahu goalnya. Iya, betul sekali. Baik, Bu Sam, kelihatannya cukup ya. Atau ada yang masih mau disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih sekali. Oke, berarti waktunya cukup. Sama-sama Bu Sam, saya juga terima kasih, ini satu pengalaman dan juga proses belajar juga buat saya dan juga mohon izin untuk melanjutkan saya ngobrol lagi dengan Bu Wulan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, sangat luar biasa sih. Terima kasih. Tadi setelah proses coaching yang saya amati, saya ingin bertanya kepada panjenengan terkait pengamatan saya pasca observasi ya. Dari hasil proses coaching yang panjenengan lakukan dengan Bu Sami tadi, kira-kira bagaimana Anda menilai performa yang telah panjenengan lakukan? Baik, terima kasih Bu Ulan kesempatan saya untuk menyampaikan ini ya. Saya merasa proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Sami tadi, kolaborasi kita berjalan dengan cukup baik. Sudah ada keterbukaan Bu Sami tentunya dengan saya sebagai coach. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Apa yang membuat Bu Sik menilai sudah berjalan dengan cukup baik? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Iya Bu Ulan. Saya merasa cukup baik karena saya merasa alur tetes sudah saya terapkan di situ. Buktinya Bu Sami ini sebagai coach bisa menyampaikan tujuan dari coaching kita, kemudian juga identifikasi masalah juga sudah bisa muncul di sana, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab sudah muncul semuanya itu. Begitu Bu Ulan. Luar biasa. Dan bolehkah saya memberikan penilaian terhadap apa yang sudah saya amati? Tentu saya sangat berharap Bu Ulan memberikan kembali itu ke saya. Jadi benar seperti apa yang sudah panjenengan sampaikan, bahwa alur kita sudah nampak jelas terlihat ketika proses coaching yang panjenengan laksanakan bersama Bu Sami ini. Jadi Bu Sami ini sebagai coach sudah tergerak untuk menentukan tujuan, kemudian identifikasi, bahkan sampai rencana aksi maupun tanggung jawab. Dan panjenengan sebagai coach juga sudah sangat luar biasa baik. Panjenengan sudah menghadirkan kehadiran penuh sebagai coach, jadi presence itu sudah terlihat dengan jelas. Panjenengan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coaching menemukan solusi, dan juga proses kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi pun juga sudah terlihat dengan sangat baik. Bagaimana perasaan Bu Sik mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan terhadap pengamatan proses coaching hari ini? Ya, perasaannya tentu lega dan juga muncul rasa percaya diri, semangatnya karena Bulan sudah memberikan feedback yang positif ya kepada saya tentang pelaksanaan coaching yang sudah sesuai alur kerta maupun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip paradigma berpikir coaching. Saya tentu sangat lega dan ya bersyukur Bu bisa melakukan ini. Dan rencana Bu Sik setelah ini kira-kira apa? Rencana tetap Bu, belajar ya. Tentu harus tetap belajar dan berlatih karena ternyata proses pelaksanaan coaching itu butuh keterampilan ya Bu, dan terampil itu ketika banyak dilakukan atau sering dilakukan. Maka saya akan berusaha untuk selalu siap ketika ada teman yang membutuhkan saya melakukan coaching terhadap beliau untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian juga kepada siswa tentunya proses coaching ini juga cocok untuk dilakukan Bu. Benar, saya juga setuju dengan pendapat Bu Sik. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Dari hasil kita, mulai dari tahap pra-observasi, kemudian panjenengan melakukan proses coaching kepada Bu Sami, dan pada saat ini tahap pasca observasi, apa yang panjenengan dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, sebagai pengamat, panjenengan sudah menunjukkan step-step ya dari pertanyaan yang panjenengan lakukan pada saat observasi itu sudah istilahnya sudah ada step-step yang menjadikan jelas tujuan saya dalam melaksanakan coaching dengan bersama. Kemudian dalam proses coaching sendiri satu pengalaman yang luar biasa seperti yang saya ucapkan tadi, ketika keterampilan itu butuh untuk sering dilatih, dan ini satu proses latihan juga yang luar biasa buat saya Bu. Jadi luar biasa.
saya merasa lega dan juga sangat pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, baik, berarti perasaan Buse saat ini lega. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Ketika masih di awal itu masih bisa nggak ya, tapi ternyata bisa. Kita semuanya insya Allah bisa. Jadi memang kita harus terus belajar dan belajar lagi. Jangan merasa puas pada titik tertentu. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin untuk undur diri Bu karena masih ada pekerjaan yang lainnya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Buse yang telah menyiapkan berbagai macam tempat, kemudian apa ini sedikit. Jadi memang terlihat gupuh, sungguh aromanya sudah sangat luar biasa. Sama-sama, saya yang terima kasih Bu Wulan sudah persuadir ke tempat kami yang seperti ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan penyambutan Bu tempatnya seperti ini. Ya, sudah sangat luar biasa sekali dan izinkan saya untuk undur diri Bu. Monggo silakan, mudah-mudahan lancar semuanya. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar. Terima kasih besar.